Garuda Pertiwi harus menelan pil pahit di ASEAN Women's Championship ke-2025. Tersingkir sebagai juru kunci grup, langkah mereka terhenti, namun asa belum padam. Kini, semua sorot mata beralih ke SEA Games 2025 di Thailand. Mampukah skuad asuhan Joko Susilo bangkit dan membuktikan bahwa badai kekalahan hanya batu loncatan menuju kejayaan? Inilah analisis lengkapnya, hanya di Cek Fakta. Timnas Putri Indonesia alihkan fokus ke SEA Games 2025 usai tersingkir dan jadi juru kunci di ASEAN Women's Championship 2025. Untuk itu, skuad Garuda Pertiwi mengalihkan fokus ke SEA Games ke-2025. Timnas Putri Indonesia tak bisa berbuat banyak selama tampil di ASEAN Women's Championship ke-2025. Tim asuhan Joko Susilo ini dipastikan menjadi juru kunci grup ASEAN Women's Championship 2025 dengan hanya mengemas 1 poin. Timnas Putri Indonesia tak bisa berbuat banyak sejak laga perdana grup A, sehingga harus puas dengan hasil ini. Timnas Putri Indonesia menjadi juru kunci setelah menelan 2 kekalahan dan 1 kali imbang. Skuad Garuda Pertiwi kalah telak 0-7 dari Thailand. Setelah itu kembali dibantai Vietnam 0-7 pada 9 Agustus tahun 2025. Kemudian dalam laga terakhir grup A, Timnas Putri Indonesia hanya mampu menahan imbang Kamboja 1-1 pada Selasa 12 Agustus tahun 2025. Hasil ini membuat Timnas Putri Indonesia tersingkir dari ASEAN Women's Championship ke-2025. Setelah hasil imbang dalam laga terakhir ini, Joko Susilo mengaku kecewa. Namun, ia mengaku tak bisa berbuat banyak dalam laga terakhir karena tim dinilai tak dalam kondisi ideal. Menurutnya, target kemenangan tak bisa didapatkan Timnas Putri Indonesia karena ada beberapa pemain yang cedera dan terkena akumulasi kartu. Oleh karena itu, tim dipaksa puas dengan hasil imbang tersebut. Beberapa pemain mengalami cedera, ada yang sakit, dan 1 pemain terkena akumulasi kartu, sehingga kami tidak bisa memilih komposisi terbaik, ujar Joko Susilo dalam konferensi pers usai pertandingan. Timnas Putri Indonesia memang gagal lolos ke babak selanjutnya dalam turnamen ini. Namun, Joko menilai bahwa para pemain yang telah tampil di ASEAN Women's Championship 2025 ini masih memiliki peluang bermain di SEA Games ke-2025. Seperti diketahui, SEA Games 2025 direncanakan bakal berlangsung di Thailand pada Desember tahun 2025 mendatang. Menurutnya, tim akan mempersiapkan diri dengan baik agar bisa tampil dengan baik di SEA Games 2025 mendatang. Apalagi Timnas Putri Indonesia telah mengetahui kekuatan calon lawan seperti Thailand dan Vietnam. Untuk itu, mantan pelatih Arema FC ini menilai bahwa Timnas Putri Indonesia ini bisa lebih baik ke depannya. Dengan catatan, tim harus mempersiapkan diri dengan baik. Pemain yang kami bawa di turnamen ini hanya sekitar 25% dari skuad inti. Jadi, fokus kami sekarang adalah mempersiapkan pemain-pemain yang memang akan diturunkan di SEA Games nanti, kata Joko Susilo. Tentu kami sudah mengetahui kekuatan calon lawan, terutama Thailand dan Vietnam, jelasnya. Ini bagus bagi kami, karena menjadi pengingat bahwa kami harus benar-benar siap menghadapi mereka, tuturnya. ASEAN Women's Championship 2025 sejatinya menjadi ajang pemanasan penting bagi Timnas Putri Indonesia sebelum turun di SEA Games akhir tahun nanti. Namun, realita di lapangan berkata lain. 3 laga fase grup berjalan seperti mimpi buruk, dibantai Thailand 0-7 di laga pembuka, kembali tumbang 0-7 dari Vietnam, dan hanya mampu menahan imbang Kamboja 1-1 di laga terakhir. Hasil itu memastikan Garuda Pertiwi menjadi juru kunci grup A, hanya mengantongi 1 poin dari 9 yang tersedia. Lebih menyakitkan lagi, selisih gol Indonesia di turnamen ini terjun bebas dengan catatan kebobolan 15 gol dan hanya mencetak 1 gol. Bagi pelatih Joko Susilo, ini adalah hasil yang tidak diinginkan, meski ia menyadari bahwa kondisi timnya jauh dari ideal. Dalam konferensi pers setelah laga terakhir, ia belak-belakan mengungkapkan bahwa hanya sekitar 25% dari skuad inti yang ia bawa ke turnamen ini. Banyak pemain inti absen karena cedera, sakit, atau akumulasi kartu. Beberapa pemain mengalami cedera, ada yang sakit,
dan satu pemain terkena akumulasi kartu, sehingga kami tidak bisa memilih komposisi terbaik, ungkapnya. Kegagalan di ASEAN Women's Championship 2025 seolah menjadi cermin besar yang memperlihatkan kelemahan timnas putri Indonesia. Di Medan, semua kelemahan itu tampak jelas mulai dari organisasi pertahanan, transisi permainan, hingga ketajaman di lini depan. Pertama, pertandingan melawan Thailand. Kekalahan paling menyakitkan laga perdana melawan Thailand pada 6 Agustus tahun 2025 adalah pembuka yang menyakitkan. Garuda Pertiwi tampak belum siap menghadapi pressing ketat dan serangan sayap cepat dari lawan. Gol demi gol datang hampir di setiap babak, dengan Thailand memanfaatkan celah di area bek tengah dan kesalahan koordinasi. Bagi Joko Susilo, ini adalah sinyal bahwa timnya masih terlalu pasif. Pemain cenderung menunggu lawan menyerang, bukan menutup ruang lebih awal. Ditambah absennya beberapa gelandang bertahan utama, lini tengah Indonesia kalah duel, dan sering membiarkan lawan menembus hingga kotak penalti. Kedua, laga melawan Vietnam. DJ View kekalahan besar. Jika laga kontra Thailand adalah tamparan pertama, Vietnam memberi pukulan kedua yang sama kerasnya. Kekalahan 0-7 kembali membuat moral tim terpuruk. Vietnam tampil dengan gaya permainan cepat, kombinasi passing pendek dan pergerakan tanpa bola yang membuat pemain Indonesia kewalahan. Di laga ini, kelelahan mulai terlihat. Banyak pemain tampak kehilangan fokus setelah kebobolan cepat di awal babak pertama. Joko Susilo mencoba merotasi, namun skuad yang ada di turnamen ini memang sebagian besar bukan pemain inti. Hasilnya, koordinasi antar pemain tidak maksimal. Ketiga, hasil imbang melawan Kamboja. Asa yang terlambat datang. Pertandingan terakhir melawan Kamboja menjadi satu-satunya momen di mana Garuda Pertiwi berhasil mencetak gol. Hasil imbang 1-1 memang menghindarkan tim dari kekalahan ketiga beruntun, tetapi tidak cukup untuk menyelamatkan posisi di klasemen. Meski begitu, laga ini memberi sedikit gambaran bahwa tim masih punya daya juang. Beberapa pemain muda tampil cukup menonjol, memberikan opsi baru bagi pelatih untuk skuad SEA Games nanti. Di balik tiga hasil mengecewakan tersebut, masalah utama terletak pada kondisi kebugaran dan ketersediaan pemain. Dari 23 pemain yang dibawa, setidaknya 6 diantaranya tidak berada dalam kondisi 100% fit. Cedera otot, demam, dan akumulasi kartu membuat rotasi semakin sulit. Joko Susilo sebenarnya sudah memprediksi bahwa turnamen ini akan sulit, apalagi dengan keterbatasan komposisi pemain inti. Oleh karena itu, ia memilih untuk memanfaatkan turnamen sebagai ajang evaluasi dan uji coba pemain pelapis. Strategi ini memang mengorbankan hasil, tetapi membuka peluang menemukan talenta baru yang siap tampil di SEA Games ke-2025. Kekalahan besar bukan hanya persoalan teknis di lapangan, tapi juga soal mental. Di ruang ganti usai laga melawan Vietnam, suasana sunyi seakan menelan semua suara. Beberapa pemain menunduk, ada yang memegang kepala, dan sebagian terlihat menitikan air mata. Bagi pemain muda yang baru pertama kali merasakan turnamen internasional, hasil 0-7 terasa seperti mimpi buruk. Mereka tidak hanya kalah, tetapi juga merasa tidak sempat memberikan perlawanan berarti. Inilah titik di mana peran pelatih menjadi krusial. Joko Susilo tidak memilih memarahi pemain, melainkan memberi pendekatan motivasi dan pembentukan karakter. Ia menekankan bahwa kalah besar bukanlah akhir, melainkan bagian dari proses menuju kematangan. Bahkan, ia menyebut kekalahan ini akan membentuk kulit yang lebih tebal saat mereka harus menghadapi Thailand dan Vietnam lagi di SEA Games. Analisis beban mental di turnamen. Menurut pengakuan beberapa pemain, tekanan terbesar bukan hanya dari lawan, tetapi juga dari ekspektasi publik. Mereka sadar bahwa hasil di ASEAN Women's Championship selalu jadi sorotan, terlebih jika kalah dengan margin besar. Beban mental ini membuat beberapa pemain menjadi ragu dalam mengambil keputusan di lapangan. Alhasil, kesalahan kecil menjadi beruntun salah passing, kehilangan bola, hingga telat melakukan pressing. Pemulihan mental menuju SEA Games. Setelah turnamen usai, manajemen tim langsung menyusun program recovery psikologis. Ini mencakup sesi evaluasi video untuk melihat kesalahan tanpa saling menyalahkan, tim bonding di luar lapangan, termasuk kegiatan santai bersama. Latihan berbasis small-sided games untuk mengembalikan kepercayaan diri pemain dalam situasi menyerang dan bertahan.
Langkah ini diharapkan bisa membuat Garuda Pertiwi tampil dengan mental lebih siap di SEA Games 2025, di mana lawan-lawan berat seperti Thailand dan Vietnam sudah menunggu. Setelah tersingkir di ASEAN Women's Championship 2025, fokus utama Garuda Pertiwi adalah SEA Games 2025 di Thailand pada Desember nanti. Joko Susilo dan tim pelatih menyadari bahwa persiapan kali ini harus lebih terukur, intensif, dan spesifik. Pertama, latihan fisik intensif. Kekalahan dari Thailand dan Vietnam dengan skor telak menunjukkan bahwa perbedaan fisik menjadi faktor besar. Program fisik ini mencakup endurance training di pagi hari untuk meningkatkan daya tahan, latihan kekuatan otot dengan beban dan resistance band, plyometric drills untuk menambah kecepatan sprint dan loncatan. Kedua, simulasi pertandingan cepat di SEA Games. Ritme pertandingan akan padat, maka pelatih menyiapkan latihan simulasi 2-30 menit dengan intensitas tinggi untuk membiasakan pemain menghadapi tekanan cepat dan minim waktu istirahat. Ketiga, latihan taktikal dan skema bertahan berdasarkan evaluasi turnamen terakhir. Garuda Pertiwi sering kalah di duel 1 lawan 1 dan gagal menjaga compact defending. Pelatih mulai menerapkan formasi 4231 yang lebih padat di lini tengah. Latihan transisi bertahan ketika kehilangan bola agar tidak mudah ditembus lawan. Keempat, pemanggilan pemain inti seperti yang diungkapkan Joko Susilo, hanya 25% dari skuad inti yang bermain di ASEAN Women's Championship ke-2025. Untuk SEA Games, semua pemain terbaik termasuk yang bermain di luar negeri akan dipanggil agar komposisi tim lebih kompetitif. Target realistis di SEA Games 2025. Tim pelatih tidak ingin memberi target muluk. Setelah melihat performa di turnamen terakhir, target realistis Garuda Pertiwi adalah lolos dari fase grup. Namun, jika persiapan maksimal, peluang untuk menembus semifinal tetap terbuka. Analisis kekuatan calon lawan Thailand. Tim paling konsisten di Asia Tenggara, punya kombinasi pemain senior dan muda, serta agresif dalam pressing. Vietnam memiliki organisasi permainan yang rapi dan disiplin tinggi. Myanmar dan Filipina tidak bisa diremehkan karena punya pemain naturalisasi yang kuat secara fisik. Joko Susilo menyadari bahwa uji coba internasional akan menjadi salah satu kunci mempersiapkan timnas putri Indonesia menghadapi SEA Games ke-2025. Pengalaman bertanding melawan tim yang lebih kuat dapat menguji mental, strategi, dan fisik pemain. Pertama, rencana uji coba internasional. Menurut bocoran dari internal tim, ada 3 agenda uji coba yang sedang diupayakan PSSI. Melawan timnas putri Jepang U20 di Jakarta untuk mengasah kemampuan bertahan menghadapi tim dengan penguasaan bola tinggi. Tur mini ke Australia melawan 2 klub A-League Women untuk membiasakan pemain menghadapi fisik dan pressing ketat. Pertandingan melawan timnas putri Filipina di Manila sebagai simulasi lawan sesama Asia Tenggara yang mengandalkan kekuatan fisik dan direct play. Kami butuh lawan-lawan yang membuat pemain merasa terpaksa berpikir cepat dan bermain cepat, ujar Joko Susilo. Kedua, seleksi pemain inti. Dengan hanya 25% skuad inti yang turun di ASEAN Women's Championship 2025, SEA Games akan menghadirkan wajah baru dalam skuad. Daftar pemain yang berpotensi masuk. Claudia Schuneman, striker yang bermain di Liga Belanda, punya insting gol tajam. Syafira Ika, putri gelandang bertahan andalan yang mampu memutus serangan lawan. Safira Ika Cahya, bek tengah dengan kemampuan duel udara yang baik. Marcella Awi, winger cepat yang kerap memberi kejutan dari sisi lapangan. Fanny, kiper muda dengan refleks cepat. Ketiga, perubahan strategi menyerang. Belajar dari minimnya gol di turnamen sebelumnya, Joko berencana menerapkan skema serangan sayap cepat dan second ball attack. Overlapping fullback akan lebih sering dilakukan untuk membuka ruang. Crossing rendah ditargetkan ke area penalti karena penyerang Indonesia relatif pendek dibanding bek lawan. Pemanfaatan tendangan jarak jauh untuk menguji kiper lawan yang kurang sigap.